Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sejak akhir minggu yang lalu mengamati terjadinya peningkatan angka positif COVID di Sumatera Barat. Kita menyadari bahwa ada berbagai produk kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terkait tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah punya strategi khusus untuk bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Namun, pemerintah masih abai sepertinya dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Keabaian itu tampak dengan semakin menurunnya kedisiplinan tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah dalam mengimplementasikan protokol COVID-19. Di berbagai pertemuan pemerintah, kita melihat bahwa ada aparatur yang tidak menggunakan masker. Tidak sedikit juga kita melihat di beberapa tempat, baik itu di fasilitas pemerintah atau di fasilitas publik lainnya, kita tidak melihat lagi bahwa tempat pencucian tangan itu operasional dengan air yang cukup dan sabun cuci tangan yang cukup. Kita sudah sulit untuk menemukan itu, dan kita hampir di setiap tempat ruang publik kita melihat bahwa pertemuan masyarakat tidak lagi mempertimbangkan physical distancing. Karena itu kita harus selalu memastikan bahwa baik itu pemerintah, masyarakat, bagaimana implementasi kebijakan itu betul-betul dilakukan. Dan pendisiplinan itu perlu terus-menerus dilakukan. Baik itu dengan memastikan adanya sanksi, tapi tentunya yang akan lebih baik itu adalah mengedukasi masyarakat sehingga terbangun budaya perilaku hidup yang aman, dengan memastikan dalam kehidupan kita ini protokol kesehatan menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan normal baru kita pada saat ini, sehingga kita semua berkontribusi, baik itu pemerintah maupun masyarakat, berkontribusi untuk menjadi agen pencegah penyebaran COVID-19. Kita juga mendorong pemerintah untuk memantau secara komprehensif baik itu ruang-ruang publik, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, atau kantor atau ruang pertemuan yang lainnya untuk memastikan infrastruktur yang aman terhadap penyebaran COVID. Bagaimana itu bisa dipastikan? Pertama, tentunya kapasitas ruangan harus separuh dari kapasitas hari-hari biasa, karena ini bukan hari biasa tapi ini new normal. Yang kedua, memastikan adanya partisipasi yang membatasi antara penyelenggara dengan orang yang memanfaatkan layanan publik. Jadi partisi agar orang tidak melakukan kontak yang langsung berhadapan wajah face to face itu ada pembatasnya. Selanjutnya juga memastikan sumber daya manusia yang betul-betul memahami bahwa penularan COVID itu masih terjadi hingga saat ini dan mereka menjadi agen-agen pencegahan. Itu menjadi bagian terpentingnya. Bagaimana pemerintah membangun edukator-edukator yang bisa mengedukasi masyarakat agar yang tadi kita sampaikan bahwa membangun budaya hidup baru yang betul-betul aman dari penularan COVID itu menjadi terjadi dan itu menjadi terwujud. Tidak mudah memang, ada berbagai tantangan, apalagi di dalam masyarakat kita penolakan itu sering terjadi, tapi kehidupan kita ini harus kita jaga dari penularan COVID. Masyarakat pun kita minta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap menggunakan masker, untuk terus memperbanyak cuci tangan pakai sabun, dan bepergian untuk hal-hal yang perlu saja. Karena memang virus ini masih ada di tengah-tengah kita. Karena itu Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat tidak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah di berbagai level untuk mengawasi dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Semoga budaya hidup baru yang aman atas penyebaran COVID-19 ini betul-betul menjadi perilaku kita bersama-sama, baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Kita saling mendukung dan sekali lagi kita mengharapkan pemerintah harus menjadi model untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini.